Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan mengulang dengan menggunakan media YouTube apabila teman-teman dari Bootcamp IT Regarspot ini masih memerlukan pencerahan kembali, pengulangan atas yang sudah disampaikan. Jadi untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang 3 subpoin. Yang pertama ini membuat repository dari lokal atau PC kita ke akun GitHub. Yang kedua kita ada GitHub Lifecycle. Kemudian ada perintah-perintah Git. Dan yang terakhir ini ada GitHub CI/CD Lifecycle with Visual Studio Code. Jadi untuk yang pertama, setelah pertemuan kedua di mana kita kemarin mengcloning dari website github.com, repository yang ada di sana, kita clone ke lokal atau PC kita sendiri atau laptop sendiri. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mencoba bagaimana apabila folder tersebut ada di lokal kita, kemudian kita upload, kita unggah ke GitHub. Jadi yang pertama kita tentukan folder project terlebih dahulu. Nah, kemarin sudah dibuat ada beberapa project. Di sini saya akan mencoba untuk mengupload sebuah file project Laravel dengan nama Bootcamp Laravel Git. Di sini saya menggunakan underscore karena terbiasa agar dapat dibaca. Untuk spasi mesti saya hilangkan, jadi pasti saya pakai garis bawah. Nah, kita tentukan folder project dulu, kemudian kita buka Visual Studio Code ya, Visual Studio Code, kemudian kita jalankan terminal dengan perintah git init, kemudian klik plus pada change. Oke, mari kita jalankan satu persatu. Kita buka terminal. Kita sudah buka terminal, kemudian git init sudah. Wah, setelah di git init ini akan menjadi hijau semuanya. Hijau semuanya. Di sini ada tanda seperti ini ya, hijau semuanya. Kemudian kita langkah selanjutnya isi nama judul commit dan klik commit. Oke. Di sini ada perintah st upload to GitHub. Oke. Apabila sudah, kita klik commit. Nah. Yes. Oke. Nah, sudah selesai, kita klik commit. Kemudian akan muncul publish branch. Ini tidak perlu diklik. Publish branch belum perlu diklik. Nah, ketika sudah muncul publish branch, kita buka GitHub desktopnya. Kita buka GitHub desktop. Kemudian open GitHub desktop, kemudian add local repository. Oke, lanjut. Kemudian file, add local repository, kita pilih, sesuaikan dengan foldernya tadi. Kalau di tempat saya ini ada di PC F, kemudian www. Nah, ini saya pilih yang Bootcamp Laravel Git, select folder, kemudian add repository. Nah, ketika sudah di add repository, apa langkah selanjutnya? Nah, kemudian klik publish repository, di mana publish repository ini kita mempublish dari folder project lokal kita ke akun GitHub kita. Oke, kita coba klik publish repository. Ini saya coba ganti 2 karena yang Git sudah ada deskripsi.
contoh kedua, bootcamp Git. Di sini teman-teman bisa membuat repository itu nanti privat atau publik. Di sini saya buka saja ke publik agar nanti teman-teman juga bisa lihat. Kemudian klik publish repository. Nah, di sini ada tanda yang melingkar. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita tunggu terlebih dahulu sampai semuanya selesai. Sambil menunggu, kita bisa dapat masuk ke akun Git terlebih dahulu. Apabila sudah, kita cek masuk ke bagian repository. Nah, ternyata di sini sudah ke-upload. Ini baru proses, tetapi ternyata di sini dia sudah membuat sebuah repository. Kita klik. Nah, tetapi di sini belum terisi apa-apa. Nah, kita tunggu dulu sampai ini selesai. Kita tunggu dulu sampai ini selesai. Ternyata masih belum. Cukup lama ternyata. Sabar ya, jadi kita harus menunggu dulu sampai publish pertama kali ini. Untuk pertama kali kita publish itu emang terkadang masih lama, karena kita mengupload banyak file yang ada di lokal komputer ke GitHub. Jadi gitu. Ini coba saya belum. Oke, coba saya close dulu. Ternyata belum ada ya. Kita coba ulangi lagi. Kenapa kok lama? Biasanya cepat, nggak sampai 3 menit 2 menit udah jalan. Ya, kita publish. Kita cek lagi repository. Nah, ternyata kita buat lebih cepat. Nah, ini udah selesai. Saya kembali ke GitHub desktop. Ternyata ini udah selesai. Untuk yang tadi kita bisa hapus dengan cara setting, kemudian dari repository kita copy. Di sini ada perintah untuk konfirmasi karena ini tidak terpakai, gagal tadi uploadnya. Nah, kita lakukan di sini bootcamp Laravel Git 3. Nah, sudah sampai sini. Oke, sesuaikan nama project kita sudah. Selanjutnya klik publish hingga tunggu beberapa saat. Nah, ini tadi kita sudah sampai J, dimana repository yang ada di folder ini, bootcamp Laravel Git ini sudah membuat repository di GitHub dengan nama bootcamp Laravel Git 3. Nah, ini kita coba membuka dengan Open Visual Studio Code. Ini saya close dulu, kemudian Open Visual Studio Code. Maka nah, ini sudah diarahkan ke sini. Oke. Kemudian tugas selanjutnya adalah
mengenal tentang GitHub Lifecycle. Lifecycle apa Lifecycle? Ya, jadi beberapa pengembang ataupun programmer itu setiap mempelajari suatu pemrograman ataupun bahasa ataupun framework di dunia IT itu saya khususnya ya untuk saya sendiri itu mengambil satu poin. Apa itu? Life cycle. Bagaimana cara kerja suatu teknologi tersebut. Nah, di sini saya memahami bahwa GitHub punya life cycle sendiri, Laravel punya life cycle sendiri, HTML punya life cycle sendiri, PHP punya life cycle sendiri, database pun juga punya life cycle sendiri. Secara nggak sadar itu adalah bagaimana pola kerja dalam membangun sebuah aplikasi. Jadi untuk di GitHub ini ada beberapa hal yang perlu diketahui bagaimana cara kerjanya menggunakan GitHub. Setelah kemarin teman-teman sudah mencoba untuk mengcloning sebuah repository, kemudian ini tadi sudah kita coba untuk membuat repository dari lokal ke GitHub. Sekarang kita akan bermain di dalamnya. Maksudnya bagaimana? Di sini kita akan merubah file, terus menambah file, menghapus file, dimana itu adalah beberapa tugas yang biasanya dikerjakan oleh programmer terhadap suatu project. Yang pertama yang dilakukan adalah memastikan repository dan branch itu di sini kalau select repo and branch to work on. Ya, artinya pastikan yang pertama itu repository-nya itu sesuai dengan apa yang akan kita kerjakan. Ketika kita mengerjakan Laravel G3, project Laravel G3 ini, itu pastikan di sini dulu. Kemudian pastikan kode, mohon maaf batuk bentar. Kemudian kita open Visual Studio Code, nanti akan diarahkan ke sini, oke. Jadi kita pastikan folder dan project kita itu benar terlebih dahulu. Lakukan pull change from GitHub. Artinya apa? Pull. Nah, di GitHub ada pull dan push. Nah, jadi pull change itu adalah mengambil perubahan, menarik perubahan atas yang terjadi di akun GitHub. Jadi terkadang ada beberapa kita langsung mengedit di GitHub-nya, tapi tidak dilakukan edit di lokalnya. Jadi kita harus melakukan pull terlebih dahulu. Ketika semua sinkron, nah semua sinkron seperti ini. Tidak ada perubahan dan tidak ada status di bawah sini. Ini semuanya pasti sudah sama. Kemudian ternyata project ini ada task atau tugas yang dilakukan oleh programmer untuk menambah suatu fitur ataupun menambah suatu halaman, terus memperbaiki bug dan lain-lain. Itu yang dinamakan dengan edit. Kemudian setelah edit selesai dilakukan commit. Artinya berkas ini tadi ketika kita di meja kerja ada beberapa tumpuk tugas nih. Ada beberapa tumpuk tugas mulai dari buku yang pertama sampai ke 10. Kita ada 10 tugas nih. Ternyata ada 10 perubahan yang dilakukan dari 10 tugas ini kita lakukan satu persatu. Kemudian ketika sudah selesai kita lakukan commit dan push ke GitHub. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari GitHub. Kemudian untuk mengetahui apakah GitHub itu mempunyai perintah, di sini ada beberapa perintah. Jadi di GitHub sendiri dia ada 2 seri ya. Yang pertama lewat Git CLI yang berwarna berdasarkan manual comment, dan juga
GitHub Desktop, itu aplikasi yang kemarin sudah kita unduh. Dan yang ketiga, ini sebenarnya yang akan kita gunakan, yaitu menggunakan Visual Studio Code. Karena ini lebih ringkas, lebih cepat, dan lebih mudah dipahami teman-teman programmer. Jadi kita harus tahu dulu nih, remote repository dan working directory. Jadi remote repository ini adalah repository yang ada di GitHub, yang ada di sini. Kemudian working directory adalah file folder yang ada di laptop kita masing-masing. Nah, jadi ketika kita akan melakukan perubahan, artinya kita harus melakukan pull di remote repository terlebih dahulu. Apabila belum mempunyai repository tersebut, maka kita harus melakukan cloning terlebih dahulu. Tapi ketika kita sudah mempunyai repository tersebut, maka kita, kalau bekerja dengan tim, biasanya kita harus melakukan pull terlebih dahulu. Maka ini ada feed dan pull. Kita lakukan pull, kemudian di working directory ternyata ada perubahan, ada penambahan, ada penghapusan script dan lain-lain. Itu nanti masuk ke staging dan dilanjutkan ke commit sebagai local repository dan dilakukan push. Artinya ketika di pull artinya kita menarik dari GitHub, kemudian push artinya kita melakukan perubahan yang ada di lokal untuk ke akun GitHub-nya, repository GitHub-nya. Nah, kemudian ada gambaran lagi tentang team collaboration. Jadi ketika kita sudah paham life cycle-nya, ternyata GitHub ini bisa juga untuk team collaboration. Artinya ketika ada project di mana ini project besar, biasanya yang menghandle itu akan ada beberapa orang. Untuk satu orang ini menggarap fitur A, orang B menggarap fitur B, orang C menggarap fitur C. Nah, ini contoh adalah gambaran tim collaboration. Ketika semua ini bekerja, kemudian diletakkan di GitHub, ketika ditarik pull, itu nanti ketiga workstation atau PC programmer masing-masing A, B, C tadi, itu semua akan sama. Ketika dilakukan pull dan update, commit dan push, ini nanti semua sama. Nah, kemudian di gambar bawahnya, ini adalah suatu contoh dari apa yang digambarkan di atas ini. Ini misalkan di atas adalah contoh yang biasa digunakan untuk update sebuah versi. Nah, kita tahu kemarin pembahasan GitHub kita mengetahui atas versi. Nah, jadi GitHub itu hanya menggunakan satu cabang tunggal yang digunakan untuk di server utama, yaitu master branch. Ketika menggunakan tim collaboration, 3 orang ini, ternyata nih yang programmer pertama dia ingin menambahkan profil mockup. Nah, di sini dia harus pergi dulu dari cabang utama dengan menambahkan profil mockup. Kemudian ternyata programmer yang kedua atau yang Benny tadi, dia melakukan styling, merubah tampilan dan lain-lain. Kemudian ada juga yang menambahkan icon. Nah, ketika nanti di push bersamaan, ini nanti akan menjadi sebuah branch master yang dimana ujungnya adalah hasil update dari setiap apa yang dikerjakan dari programmer masing-masing ini tadi. Tapi untuk di bootcamp ini kita tidak perlu sampai ke team collaboration, jadi cukup sampai ke melakukan perubahan, cloning, input, update gitu aja. Jadi kita untuk bootcamp ini belum sampai ke team collaboration. Jadi selanjutnya untuk poin 355 ya ini perintah-perintah Git. Mungkin teman-teman kemarin sudah install Git di config ini. Nah, ada beberapa perintah ketika kita menggunakan Git CLI berbeda dengan Git GUI. Nah,
Perbedaan dengan Git CLI ya ini tadi kita harus menggunakan beberapa perintah. Di sini mungkin tidak akan saya jelaskan untuk mempersingkat video, tapi teman-teman bisa membaca kembali. Nah, selanjutnya kita akan langsung mencoba GitHub CI/CD. CI/CD ini adalah Continuous Integration dan Continuous Delivery, di mana setiap ada perubahan itu secara terus menerus, kemudian ternyata perlu di deliver projectnya, perlu di deliver fiturnya, ini kita perlu menggunakan lifecycle dari GitHub dengan Visual Studio Code ini. Pada submateri ini kita akan belajar merubah file pada folder project yang akan kita gunakan. Jadi setelah kita berhasil tadi untuk mengupload file project dari lokal ke GitHub, kita close istilahnya kita close laptop atau PC ya. Yang pertama yang dilakukan adalah membuka GitHub desktop. Nah, GitHub desktopnya, kemudian pastikan repositorinya dulu yang akan kita kerjakan. Di sini kita akan memilih project Bootcamp Laravel Git. Nah, kita pilih kemudian Open Visual Studio Code. Nah, di sini ada centang-centang nih. Oke. Kemudian kita akan diarahkan ke folder tersebut secara otomatis. Selanjutnya, di sini memastikan branch mana. Di atas tadi kan sudah disebutkan ada branch, master branch. Pasti di sini juga ada tanda master branch. Nah, karena ini project individu, maka cukup di master branch aja. Tetapi ketika bekerja dengan tim, kita perlu percabangan atau branching gitu. Kalau di GitHub itu nggak susah sekali, cuma membuat cabang, dan itu cuma tinggal klik udah selesai. Nah, kita nggak sampai ke branching, tapi pastikan ini master terlebih dahulu karena ini project individu. Kembali ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan informasi ini nanti. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa perubahan. Yang pertama adalah pada baris welcome.php. Di sini saya melakukan perubahan. Ini contoh kedua untuk YouTube. Nah, contoh kedua untuk YouTube. Nah, di sini awalnya di baris 58 saya melakukan perubahan pada script ini. Ini saya rubah menjadi yang di baris kanannya. Ini contoh untuk kedua YouTube. Nah, gimana tadi? Kita buka file yang akan dirubah secara otomatis ketika kita save. Ini saya kembalikan ya. Kembalikan seperti semula. Ini ketika belum ada perubahan, di set paling kiri ini pasti kosong semua. Ketika saya melakukan perubahan, contoh itu. Nah, ketika saya melakukan perubahan dan kemudian melakukan save, ini ada tanda M, artinya ini modified, artinya ada baris yang dirubah. Untuk mengetahuinya, kita bisa masuk ke titik 3 ini, di mana ini logo source control dari Git. Nah, ketika sudah diinstal Git, pasti akan diarahkan ke sini juga. Nah, di sini kita bisa klik nih. Nah, ternyata kita melakukan perubahan pada baris 58 dari yang saya melakukan perubahan pada script ini menjadi contoh untuk YouTube. Nah, ini ada beberapa kode ya di sini ya. Ada M untuk modified, U atau A. U itu undefined, untracked. Untuk U itu untracked, kemudian A
Kemudian A itu added. Kemudian A itu added on tracked yang artinya belum ada repository, added terdapat penambahan file. Kemudian M ini modified, D ini deleted artinya file tersebut dihapus pada repository GitHub. Contohnya nih, ini M, aku mau buat biar ada untrackednya. Di sini saya tambah lagi halaman kedua .blade.php. Nah, ternyata di sini isinya HTML semua. Ternyata sini HTML semua. Kemudian, nah di sini sudah ada keterangan U. U ini untracked itu tadi, artinya ini belum ada di GitHub. Di sini belum ada. Kalau kita cek, oh ternyata ini baru welcome.blade.php sama halaman baru. Di sini saya menambahkan halaman kedua .blade.php. Jadi sini keterangannya untracked. Nah, lanjut. Selanjutnya di sini adalah, nah, untuk melakukan perubahan push, istilahnya push kita. Melakukan perubahan dari lokal ke repository GitHub itu istilahnya kita push, seperti apa yang di leksikal di atas tadi. Nah, perlu diketahui untuk passing, push. Nah, push ini kita pastikan terlebih dahulu. Jadi misalkan nih, semua file baik itu entah PHP, entah HTML, semua file yang ada di folder project ini itu akan ke-record di sini. Kalau ada yang berubah ataupun menambah maupun di-delete. Di sini setelah file tersebut selesai direvisi maupun di penambahan fitur dan lain-lain, ini kita bisa melakukan discard change. Artinya secara otomatis itu nanti file yang kita rubah menjadi kembali seperti semula waktu pull. Kemudian tombol plus artinya kita memastikan bahwa file tersebut sudah benar. Nah, di sini saya sudah memastikan bahwa seandainya ini filenya sudah benar, saya benar-benar mau menambahkan halaman kedua .blade.php sama melakukan perubahan pada welcome.blade.php. Teman-teman bisa melakukan plus satu persatu, tapi jika banyak file nantinya, teman-teman cukup klik tombol plus pada change. Nah, klik. Nah, ketika sudah diklik, maka ini berubah menjadi stack change. Nah, artinya kita udah nggak perlu ada perubahan lagi di sini. Karena kita sudah memindahkan dari change ke staging area. Ini staging area istilahnya. Oke, ini staging area adalah file-file yang akan kita rubah ke repository GitHub. Ya, kita cek nih 24 menit yang lalu. Oke. Kemudian apa perintah selanjutnya? Nah, apabila sudah selesai melakukan perubahan, maka Anda harus memindahkan file tersebut ke staging change dengan cara klik plus, icon plus pada change seperti gambar di bawah ini. Oke. Berikan deskripsi singkat atas perubahan dilakukan sebelum klik tombol commit. Oke. Contoh dari YouTube. Oke, sudah. Apabila deskripsi sudah diinput, maka pilih commit, kemudian lakukan push agar repository pada GitHub Anda terupdate atas perubahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Oke, kita klik commit terlebih dahulu. Kita klik commit. Nah, ketika sudah sampai di sini, kita akan mendapatkan sebuah informasi ini di bawah ini. Ini coba saya clear. Nah, biasa. Ini di bawah ini kita mendapatkan sebuah informasi push one commit to origin master. Nah, ini ada angka 1, artinya ada satu yang satu project ataupun satu fitur ataupun satu perubahan dari, walaupun itu beberapa banyak file.
itu terhitung satu. Jadi kehitung satu karena kita tadi merubah satu kali dan banyak filenya, misalkan tadi 2. Ini untuk melakukan push. Nah, teman-teman nggak jangan klik ini bisa dihiraukan dan ini bisa dihiraukan. Sebenarnya sama-sama bisa. Ketika kita klik ini pasti nanti juga ke push, ketika klik ini nanti juga ke push. Nah, kendalanya nanti ketika teman-teman menggunakan ini, ketika team working pasti akan ada beberapa konflik nantinya. Jadi pastikan untuk pushing dengan melakukan pada gambar di atas hiraukan. Scene change ini dihiraukan apabila bekerja pada tim terjadi konflik. Kemudian pada lingkaran warna merah Anda mendapatkan informasi bahwa satu komit pekerjaan yang dirubah pada repository GitHub. Oke, ada satu antrian yang akan siap dilakukan perubahan di repository GitHub. Klik 3 titik horizontal dan klik push untuk melakukan perubahan pada repository GitHub. Ketika tadi sudah selesai commit, kita klik kemudian push. Oke. Nah, ketika sudah selesai, di sini maka akan kosong kembali. Artinya ini sudah berhasil. Di sini sudah tidak ada keterangan, kemudian di sini sudah kosong. Kita cek nih di GitHub. Yang awalnya tadi cuma dua file, ini nanti akan menjadi 3 file ketika kita sudah melakukan push ini tadi, sesuai dengan perubahan apa yang kita lakukan di lokal. Kita coba refresh ya. Nah, di sini sudah ada perubahan, di mana ada perubahan contoh dari YouTube ini. Komitnya sesuai dengan komitnya. Halaman kedua Brad PHP 2 menit yang lalu, kemudian welcome.brad.php 2 menit yang lalu. Kita kembali ke folder repo-nya, kita cek atas riwayat pushnya. Yang pertama tadi saya melakukan upload ke GitHub. Yang kedua adalah contoh dari YouTube ini adalah melakukan perubahan dari folder project ke repository ini. Kita cek di sini, tick view commit detail. Nah, ternyata pada view halaman kedua Brad.php saya menambahkan sebuah file, di mana file tersebut berisi HTML. Kemudian pada welcome.brad.php ini saya melakukan perubahan pada baris 58. Nah, untuk materi sudah sampai di sini. Mudah-mudahan dapat membantu pada tugas project pada pertemuan ketiga tentang GitHub ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.